Madinah. Madinah memang tempat yang istimewa di hati setiap muslim seluruh dunia. Berbeda dengan Makkah, Madinah menawarkan keramahan dan senyuman penduduknya yang ternyata wujud keajaiban dari doa sang manusia mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Aku perintahkan untuk berhijrah ke suatu tempat yang daya tariknya lebih dominan daripada tempat-tempat lain, yaitu kota Madinah. Kota ini membersihkan manusia yang jahat sebagaimana alat tempat besi yang membersihkan karat besi." Hadis riwayat Bukhari. Tapi menariknya, lokasi lain yang menyimpan jejak makhluk kontroversi dalam Islam ternyata ada di Madinah Al-Munawwaroh, dan dia adalah Dajjal. Ya, saudaraku, kelak di akhir zaman nanti, Dajjal akan mendatangi semua wilayah di seluruh penjuru bumi. Namun, hanya dua tempat sang makhluk kontroversi ini akan bertolak, yaitu di Makkah dan Madinah. Dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada suatu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Karena tidak ada satu pintu masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya, kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali sehingga Allah akan mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik dari sana." Hadis riwayat Bukhari. Ya, saudaraku, Dajjal memang penuh dengan tipu daya. Maka tidak heran sosok kemunculannya menuju Madinah kelak akan menjadi sebuah kontroversi. Dan titik lokasi di mana nantinya Dajjal hanya bisa berdiri dan tidak masuk ke dalam kota Madinah adalah tepat di batas-batas kota Madinah Al-Munawwaroh. Menurut para ulama, Dajjal nantinya hanya bisa berdiri sambil melihat kota Madinah yang dalam kondisi kepanikan akibat guncangan hebat. Menariknya, dari dalil hadis riwayat Bukhari tentang kedatangan Dajjal ke Madinah inilah yang dijadikan patokan oleh pemerintah Arab Saudi untuk mendirikan batas kota atau batas tanah haram. Fisiknya dapat terlihat jelas berupa bangunan melengkung tanda batas dalam tanah haram Madinah dan tanah di luar kota Madinah. Berkaitan dengan kondisi di Madinah kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 158. Lalu pertanyaannya saudaraku, apakah kita cukup hanya takut dan waspada dengan fitnah Dajjal kelak? Ternyata di dalam Al-Quran telah memberi jawaban nyata bagaimana jurus pamungkas melawan fitnah dahsyat dari sang makhluk kontroversi Dajjal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya, surat Al-Kahfi, surat yang terdiri dari 110 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah ini, dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan menjadi pemelihara manusia dari fitnah Dajjal. Lalu, mengapa surat Al-Kahfi begitu istimewa dalam menangkal fitnah Dajjal di akhir zaman? Imam Nawawi mengatakan, hal itu dikarenakan pada surat Al-Kahfi terdapat ayat-ayat yang mengandung pembelajaran dan kisah-kisah hikmah. Penjelasan mengenai fitnah yang dibawa Dajjal seperti ujian keimanan, kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan juga tersirat dalam surat Al-Kahfi. Oleh karena itu, umat muslim dianjurkan tak hanya membaca surat Al-Kahfi, tetapi juga mentadaburi maknanya. Selain surat Al-Kahfi, Rasulullah SAW juga mewasiatkan kepada umatnya agar senantiasa melafalkan doa penangkal fitnah Dajjal tiap kali sebelum salam akhir di setiap sholatnya. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara dengan mengucapkan,
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Menariknya saudaraku, meski 10 ayat pertama surat Al-Kahfi menjadi penangkal fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, namun faktanya Dajjal sendiri tidak Allah tulis jelas dalam Al-Quran. Saudaraku, tak banyak yang mengenal negara kecil dan eksotis di Eropa Timur yang satu ini. Diapit oleh Armenia dan Georgia di pegunungan Kaukasus bagian selatan dan di tepi laut Kaspian. Negeri yang kaya akan budaya serta sejarah sejak puluhan abad lalu. Inilah dia, negeri api di tanah Kaukasus, Azerbaijan. Pengakuan dunia terhadap negeri Azerbaijan yang kaya akan sejarah khususnya di Baku diperkuat dengan hadirnya beberapa kepercayaan sebelum penguasaan bangsa Arab. Salah satunya adalah hadirnya kaum Zoroaster atau yang lebih kita kenal dengan nama kaum Majusi di abad ke-6 sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lantas, apakah suku Majusi ini yang dimaksud dalam Al-Quran? Kata Majusi sendiri hanya disebut sekali saja dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Hajj ayat 17. Sesungguhnya, orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Syabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan kepada mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Saudaraku, Majusi adalah salah satu nama yang diberikan kepada agama Persia kuno, yakni agama yang dianut oleh umumnya bangsa Persia. Sebelum tanah Persia ditaklukkan oleh Islam pada tahun 641 Masehi. Majusi adalah agama lama yang memandang api sebagai unsur yang mulia dan suci. Karenanya, pemeluk agama Majusi memuja api sebagai lambang Tuhan. Nabinya bernama Zardus yang hidup kira-kira 6 abad sebelum Masehi. Agama Majusi lahir di Persia kuno pada tahun 5000 sebelum Masehi. Dalam bahasa Persia kuno, pendeta agama Majusi disebut Magu. Kata Magu ini menjadi Majus dalam bahasa Arab, dan dengan demikian, agama yang diajarkan oleh para pendeta Persia itu disebut Majusia, yang selanjutnya disingkat menjadi Majusi. Azerbaijan sendiri mendapat julukan negeri api karena potensi gas dalam tanahnya yang luar biasa. Bahkan, ada satu tempat di Baku, Azerbaijan diberi gelar Yanardagh, yang berarti gunung api, karena api yang muncul tak pernah padam di bagian kakinya hingga saat ini. Banyaknya api yang bermunculan dari dalam tanah membuat kaum Zoroaster asal Kaukasus dan India memuja api di Azerbaijan. Semenjak minyak ditemukan di awal abad ke-19 dan banyak penggalian dilakukan, gas alam pun berkurang dan tak muncul lagi ke permukaan. Namun, saya masih bisa menemukan kuil api yang menjadi simbol negara ini di Baku, ibu kota Azerbaijan. Satu-satunya kuil api kuno yang tersisa adalah Atesgah, letaknya di pinggir kota Baku, daerah Surakhani. Kuil api dari abad ke-17 sebagai bukti bahwa kaum Majusi atau Zoroaster pernah menjadi bagian dari Azerbaijan. Kuil Atesgah punya 7 sumber gas alam yang mampu mengeluarkan api abadi pada masanya. Kini Atesgah menjadi museum belaka, tak lagi digunakan sebagai tempat peribadatan karena 97% penduduk Azerbaijan adalah Muslim. Saudaraku, ada kisah menarik dari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan padamnya api abadi kaum Majusi. Ya, saat itu api yang disembah kaum Majusi selama ratusan tahun menyala mendadak padam tatkala Nabi Muhammad SAW saat lahir. Peristiwa ini terjadi diperkirakan pada 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Api Majusi atau Zoroastrianisme itu berada di Persia. Kita tahu, sebelum kelahiran Rasulullah SAW, masyarakat Majusi menyembah api dan menganggap api itu sebagai Tuhan. Konon, api itu tidak pernah padam selama beratus-ratus tahun. Namun, saat Nabi Muhammad lahir, api itu seketika padam.
Tentu saja, para pengikut agama Majusi berusaha menyalakan kembali apinya, tetapi tetap tidak bisa menyala. Mereka menduga bahwa padamnya api yang selama ini mereka sembah pasti menunjukkan terjadinya peristiwa besar di dunia. Subhanallah. Dari Azerbaijan, kita menuju Moskow, Rusia. Moskow, Rusia, menarik dan cantik untuk dijelajahi. Masya Allah. Saudaraku, selain kecantikan Moskow sebagai kota wisata, pesatnya angka muslim yang terus meningkat menjadi alasan untuk mengenal lebih dekat negeri beruang merah ini. Mengacu pada data United States Commission on International Religious Freedom tahun 2022, Islam menempati peringkat kedua setelah Kristen Ortodok sebagai agama terbesar dengan persentase 5% atau 14 juta penduduk Rusia. Bahkan, populasinya konon lebih besar jika mengacu pada paparan Imam Besar Rusia Sheikh Rawil Gaineddin pada 2018 yang memaparkan sekitar 25 juta umat, setara jumlah gabungan penduduk Jakarta dan Banten. Posisi Islam di Rusia ini tentu berkaitan erat dengan dinamisnya Islam mengisi ruang sejarah Rusia dari masa klasik hingga modern. Ya, selain para imigran yang datang dari negara Muslim, menurut sejarah, kelompok Muslim dari Turki Ottoman, Iran, wilayah Kaukasus, dan beberapa negara di Asia Tengah adalah pembawa Islam pertama ke tanah Rusia. Saudaraku, Al-Quran memberikan dasar-dasar dakwah bagi Nabi besar Muhammad SAW dalam menyiarkan Islam tanpa paksaan dan kekerasan. Sekiranya Islam disiarkan dengan paksaan dan kekerasan, niscaya tidak akan melahirkan peradaban yang besar sepanjang sejarah. Saat musim dingin tiba, ada festival menarik di kota ini. Red Square sendiri masuk dalam kamus wajib para pelancong yang berwisata di kota Moskow. Kawasan ini merupakan alun-alun kota yang letaknya berdampingan dengan Kremlin. Selain benteng Kremlin yang dulu menjadi kediaman Tsar Rusia, gereja Saint Basil dengan kubah berbentuk ice cream yang ikonik tak kalah menarik perhatian. Saudaraku, sama seperti wilayah lain di seluruh dunia, penduduk wilayah Rusia juga awalnya mengikuti praktik animisme dan dinamisme. Nenek moyang bangsa Rusia atau Proto-Rusia atau dikenal sebagai bangsa Rus kerap menyembah angin, matahari, bulan, dan langit. Pada saat Islam muncul di Arab di abad ke-7, mereka juga masih mengikuti praktik ini. Bangsa Rus juga sangat suka berpindah tempat dan bermigrasi hingga ke desa-desa di Eropa Timur. Sampai pada satu titik, masyarakat Rus mulai berinteraksi dengan bangsa Islam, yaitu para pedagang dari Arab dan Persia. Lambat laun, dua belah pihak tidak hanya melakukan proses transaksional ekonomi saja, namun juga terjadi Islamisasi. Masyarakat Rus pada akhirnya mulai memeluk Islam dan meninggalkan praktik penyembahan. Pada pertengahan abad ke-9, masyarakat Rus di Eropa Timur dijajah oleh bangsa Khazar. Bangsa Khazar berasal dari Turki dan awalnya merupakan bagian dari Kekaisaran Turki. Namun, di pertengahan abad ke-7, mereka berpisah dan melakukan ekspansi ke wilayah lain hingga akhirnya sukses menguasai wilayah warga Proto-Rusia yang kini menjadi Rusia modern. Uniknya, meskipun penguasa Khazar sebagian besar adalah penyembah berhala, mereka tetap mengizinkan Islam dan juga Kristen berkembang. Alasannya karena dua agama itu sudah menyebar di kalangan penduduk lokal. Jadi, tak heran kalau ibu kota Khazar dan kota-kota lain bertebaran masjid. Bahkan saat di bawah kuasa bangsa Khazar juga, terjadi bentuk awal toleransi beragama di Eropa yang sangat kontras dengan suasana intoleransi agama di Eropa Barat. Kini, banyak masjid yang berdiri berdampingan bersama gereja dan tempat pemujaan berhala. Lalu banyak pula tentara yang beragama Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki umat manusia menerima agama Islam tanpa paksaan, sesuai dengan ayat La ikroha fidin, yang artinya tidak ada paksaan dalam agama, dan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dinamisnya hubungan Islam dan masyarakat terus berjalan seiring waktu. Begitu pula saat bangsa Viking dari Skandinavia datang. Di kondisi ini, Islam tetap berkembang.
tetapi mulai muncul kesadaran untuk membangun negara. Kesadaran itu muncul dari para penguasa lokal yang mulai merebut kuasa mendirikan negara. Namun, hanya satu dari mereka yang sukses, yakni Vladimir the Great, yang mempersatukan mereka di bawah negara Slavik baru bernama Kievan Rus. Kelak, Kievan Rus berganti nama menjadi Rusia atau Rusia modern. Saudaraku, kita akan melanjutkan perjalanan ke salah satu negara bagian di Rusia, Dagestan. Wilayahnya membentang dari daerah ketinggian hingga ke tepi laut Kaspia. Dagestan berbatasan dengan negara Azerbaijan dan Georgia. Nama Dagestan berasal dari bahasa Turki dan Persia. Dag bermakna gunung dan stan dalam bahasa Persia diartikan daratan. Islam datang ke tanah Dagestan sejak 1000 tahun silam. Islam dibawa oleh pasukan asing dari Arab, Persia, Turki, dan Mongol. Tokoh penting yang tidak bisa dilepaskan dari besarnya Islam di Dagestan adalah keberadaan para syamil atau ulama mujahid. Meski Islam pernah berjaya, cahaya agama rahmatan lil alamin sempat redup, bahkan hampir sirna. Tahun 80-an, masa ateis dan Marxisme merajalela di bawah kekuasaan Uni Soviet. Islam seakan luntur dari kehidupan warga Dagestan. Adanya revolusi besar membawa dampak ditutupnya ratusan masjid dan madrasah. Hanya di desa-desa, Islam masih terus dipraktekkan secara sembunyi-sembunyi. Dari sejarah inilah, kami pun penasaran, seperti apa kini kehidupan Muslim di pedesaan Dagestan. Inilah keluarga besar Kurban, salah satu keluarga Muslim di Dagestan. Dari generasi ke generasi, Kurban sudah tinggal bersama keluarganya di desa Rakhata. My name is Elmira. Elmira. I'm a teacher. Teacher? Wow. It is teacher. Jadi ini adalah potret salah satu keluarga di desa Rakhata. Mereka adalah etnik dari Avar, salah satu desa di Dagestan. Zahra dan sang putri pertama, Salehat, menyiapkan aneka hidangan khas desa Rakhata untuk dimakan bersama. Ada hinkal, kuliner khas Dagestan berupa rebusan daging yang telah diasinkan. Tak lupa roti sebagai sumber karbohidrat, salad dan juga buah kering yang sudah menanti untuk dicicipi. Ya, bagi warga desa Rakhata, tamu merupakan kehormatan bagi tuan rumah. Ikatan saudara bukan hanya bagi yang memiliki keterikatan darah saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyebutkan bahwa sesama Muslim adalah saudara. Berbuat dan bersikap baik merupakan anjuran yang tegas. Diperintahkan bagi seluruh umat Islam kepada sesama Muslim, wajib hukumnya untuk saling bersikap baik. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kedatangan kami dari Indonesia disambut dengan keramahan berupa sajian beragam makanan tradisional Dagestan. Alhamdulillah, rasa lelah hilang seketika. Tak kalah merasakan keramahan Muslim dari Rakhata. Suasana benar-benar hangat. Rezeki Allah yang terhidang di meja begitu kami syukuri. Bersyukur merupakan satu hal penting yang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia. Karena dengan bersyukur, manusia mampu terhindar dari sifat takabur atau sombong. Pertanyaan, sudahkah kita bersyukur hari ini? Bagi musafir seperti kami, kebaikan Muslim Rakhata adalah berkah yang tak terkira. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku, suara kumandang azan menjadi pembuka hari. Kami pun menelusuri Rakhata untuk melihat lebih dekat geliat kehidupan Muslim di desa ini. Ini adalah hari pasar di desa Rakhata. Jadi biasanya orang-orang berkumpul untuk membeli dan menjual berbagai macam barang kebutuhan. Nah, kita lihat pasarnya seperti apa. Setiap hari Sabtu, pasar mingguan digelar di salah satu lapangan di desa Rakhata. Biasanya hanya berlangsung dari pukul 9 hingga pukul 12 siang.
penjual datang dari desa tetangga. Mereka menjajakan beragam barang kebutuhan dari mulai bahan makanan hingga barang rumah tangga lainnya. Tinggal di daerah pegunungan, sebagian besar Muslim Afar mencari nafkah dengan bercocok tanam. Tak heran kami menemukan aneka hasil kebun dijual di sini. Ya, ada sekitar 14 kelompok etnis suku yang hidup di wilayah Dagestan. Salah satunya etnis Afar, kelompok Muslim yang menghuni desa Rakhata. Etnis Afar adalah etnis Muslim terbesar di Dagestan. Populasinya mencapai 800.000 jiwa, menganut Islam, serta menganut mazhab Imam Syafi'i. Jika para wanita sibuk jual beli, kaum pria lebih menggunakan kesempatan di pasar mingguan Rakhata untuk saling bercerita dan menjalin tali silaturahmi. Saudaraku, inilah potret kegiatan wanita Muslim dari desa Rakhata. Sebagian dari mereka merupakan pembuat kerajinan jubah tradisional bernama burka. Jubah burka terinspirasi dari seragam pasukan tentara Rusia pada abad ke-18 ketika perang Kaukasus pecah. Terbuat dari bulu domba, membuat jubah burka terkenal akan daya tahannya menghadapi cuaca dingin ekstrim. Setelah terbukti ampuh, jubah burka semakin populer dipakai penggembala ternak di wilayah Kaukasus. Di Dagestan sendiri, hanya desa Muslim Rakhata dan desa Andi yang masih membuat kerajinan burka. Hingga saat ini, burka masih dibuat dengan cara tradisional di Rakhata. Belum adanya sentuhan mesin dalam pemrosesan bulu domba, memberi kesempatan wanita Muslim di Rakhata untuk bekerja dan tetap mengurus keluarga. Setelah dibersihkan dari kotoran dan dihaluskan, bulu-bulu masih harus dipisah-pisahkan kembali dengan alat menyerupai busur. Bagi Fatimah, ia telah mengerjakan pembuatan burka sejak masih remaja. Tangan dan tenaganya sangat terampil memilah setiap helai bulu domba. Jadi itu cara untuk menempelkan bulu-bulu dombanya ke bagian kot. Bagi wanita Muslim Rakhata, bekerja sebagai pembuat burka menjadi satu-satunya pilihan untuk mendapatkan tambahan uang bagi keluarga. Sulitnya akses menjadi alasan utama Rakhata jarang mendapatkan sentuhan modernitas. Di sisi lain, keterbatasan akses menuju Rakhata justru menjadikan desa ini kental dengan nilai-nilai Islami. Rasa haus memotret bagaimana kehidupan Muslim Dagestan masih belum terpuaskan. Kami pun melanjutkan perjalanan melihat lebih dekat kegiatan warga di desa Rakhata. Kali ini saya akan mengunjungi salah satu sekolah di Rakhata. Dan kelasnya seperti apa? Terletak di wilayah pegunungan dan berbatasan dengan negara bagian Chechnya, membuat fasilitas sekolah di desa Rakhata cukup layak. Ada sekitar 100 siswa yang belajar di sekolah ini. Selain mendapatkan mata pelajaran umum, mereka juga diajarkan berbagai hal berkaitan dengan ajaran Islam dan juga sejarah. Dahulu, sebelum diambil alih oleh Uni Soviet, Dagestan punya puluhan madrasah yang menelurkan ratusan guru agama Islam. Sayang, kini hanya sedikit madrasah yang tersisa. Sebagian besar madrasah di Dagestan dihancurkan dan diubah menjadi sekolah umum yang diawasi oleh negara. Di sekolah ini, para murid tidak diharuskan memakai seragam. Namun, para wanitanya diwajibkan untuk memakai kerudung dan mengenakan pakaian yang sopan. Tidak seperti di madrasah di mana murid laki-laki dan wanita dipisahkan. Di sekolah umum Rakhata, murid laki-laki dan wanita belajar di ruangan yang sama, tapi dipisahkan kelompoknya. Selain terkenal akan pembuatan jubah burka, Rakhata juga menjadi salah satu desa di Rusia yang memproduksi selai urbeh dengan cara yang masih tradisional. Selai urbeh merupakan kebanggaan orang Dagestan. Konon selai urbeh terbaik dari Rusia dihasilkan dari desa ini.
urbeh terbuat dari beragam biji-bijian yang tumbuh di kawasan Dagestan, seperti biji kopi atau tanaman durian, biji buah aprikot, dan biji bunga matahari. Sebelum digiling, biji yang akan dipakai untuk membuat selai harus dikeringkan terlebih dahulu di atas api selama beberapa menit. Besaran api harus terus dijaga agar kualitas rasa selai urbeh tidak berubah. Selain masih dikeringkan dengan cara tradisional, di desa Rakata, semua bahan selai urbeh juga dihaluskan dengan mesin giling alami. Meski pekerjaan mereka tidak mudah dan melelahkan, mereka tidak pernah meninggalkan kewajiban mereka untuk sholat dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Rasanya mirip dengan selai kacang dan manis karena tadi ada campuran gula lalu diberikan sedikit minyak. Tapi ini memang benar-benar teksturnya seperti pasta.